Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, tuan-tuan guru, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia pengajian dalam rangka walimatul khitan, tasyakur walimatul khitan Ananda Zahirul Ubaid, anak Bapak Priyanto dan Mukarramah yang bertempat di desa Dasmuni Jirona Kita, Sumber Mulia, kecamatan apa? Kamu bukan orang sini. Aur Gelis, Kabupaten Indramayu. Yang berbahagia Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beli kayu, minumnya susu. Hai orang Indramayu, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa sowan silaturahmi dan dalamnya Bapak Priyanto dalam rangka tasyakuran walimatul ngetok titik Zahirul Ubaid. Maka yang pertama saya ucapkan, wahai Ananda Zahirul Ubaid, saya ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon izin saya pakai kaos karena saya hari ini bergembira dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebetulan saya punya kaos Garuda di dadaku. Oh, kamu sudah tua. Bapak Ibu, hanya rasa syukur yang mampu saya ucapkan pada kesempatan malam hari ini. Oh, kamu kewan apa ya? Alatnya kewan apa ya? Oh, lembing. Ini biasanya seni pelotong teletong gitu. Apa mangsa minum teletong. Bersyukur malam hari ini atas perjalanan panjang saya dari Medan. Saya pagi tadi baru berangkat dari Medan sampai Jakarta, kegiatan sampai sore, baru kemudian berangkat ke Indramayu, melewati jalan yang berlubang. Itulah bedanya Indramayu dengan Jakarta. Indramayu banyak jalan berlubang, kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Kok pada bayar beda? Jalan berlubang sama lubang berjalan. Kok pada bayar goblok Kalau berbicara soal capek apa tidak, tentunya sangat capek. Saya beberapa hari di Sumatera Utara
harus menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan harus sampai sewa helikopter supaya bisa menjangkau lokasi. Passwordnya di mana? Nah, Di belakang password. banyak orang bertanya, Gus Miftah, kalau jadwal panjang padat seperti itu sebenarnya capek apa tidak? Saya jawab, secara manusiawi saya jawab capek. Tapi saya teringat Bapak Ibu, ini saya tolong izinkan memberikan motivasi kepada yang muda-muda supaya tidak gampang menyerah. Ini saya yakin usia muda walaupun wajahnya tua. Ini kayaknya umurnya milenial, tapi wajahnya kolonial. Bahwa tidak ada sukses kecuali melalui banyak proses. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Mungkin kalau boleh protes, anggota tubuh saya itu semuanya protes. Dalam sebulan saya harus mendatangi acara minimal 120 lokasi. Setahun berarti berapa? Hampir 1.500. Padahal permintaan itu, mohon maaf, yang saya datangi dengan permintaan jadwal ngaji itu gak ada 10%-nya. Setiap hari permintaan jadwal yang datang ke pondok itu 300 sampai 500 permintaan. Kalau 500 kali 30 hari berarti sudah 15.000. Saya hanya datang 120 lokasi. Berapa persen? Hanya 1%. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Bapak Ibu, saya pengen Anda mempunyai generasi, karena temanya hari ini tentang fitanan berarti seorang anak, mempunyai generasi yang semangat, yang saya berharap dari Indramayu besok akan muncul orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, dulu Bung Karno pernah bilang, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Coba sekarang kondisi hari ini, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ini hilang gantengnya, tinggal serigalanya. Iya kamu, iya kamu. Kok kamu kurus banget, kamu makannya banyak gak? Iya kamu. Kalau orang makannya banyak tetap kurus kayak kamu, itu 2 kemungkinan. 1 anugerah atau nomor 2 azab. Nah, bagaimana kemudian kita diingatkan? Inna fiyati subhan amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat. Maka orang tua banyak berharap dengan yang muda-muda. Maka saya sampaikan kepada yang tua, please berikan kesempatan kepada yang muda. Supaya apa? Yang muda bisa banyak berkarya. Kenapa? Karena anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Untuk apa banyak gaya kalau nggak punya karya? Coba, kamu harus punya karya. Kalau kamu punya karya, maka akan menjadi 2, good looking sama good reckoning. Ayo mbak-mbak pilih yang mana? Pilih yang good looking apa good reckoning? Tetap good reckoning, cewek dilawan. Karena kalau good reckoning bisa menjadikan good looking. Itu bedanya cowok sama cewek. Kalau cewek, mohon maaf, kalau cowok good reckoning bisa jadi good looking. Kalau cewek gara-gara good looking bisa good reckoning. Iya. Paham apa orang?
Apa bedanya wong lanang karo wadon ya? Bedanya kan siji. Wong lanang semakin sugih semakin nakal. Wong wadon semakin nakal semakin sugih. Matane. Orang tua harus banyak memberikan kesempatan kepada yang muda. Tapi faktanya mohon maaf, kadang-kadang orang tua ini merasa tersisih ketika anak muda mulai berkarya. Contoh, di beberapa masjid dan musola dipaksakan yang menjadi imam yang tua. Padahal mohon maaf, kadang-kadang bacaannya tidak sefasih yang muda. Yang muda tidak dikasih kesempatan. Kenapa? Karena masih merasa ada yang tua. Padahal imam sholat itu tidak ada syarat harus tua, tetapi harus fasih. Fasih itu pemahamannya ada dua, fasih bacaannya sama fasih yang kedua adalah nyambung dengan maunya jamaah. Contoh, kalau fasih bacaannya jelas, kalau fasih nyambung dengan kemauan jamaah, contohnya habis isya di rumahnya Rianto ada pengajian. Maka sebagai imam yang fasih, setelah Fatihah dia tidak baca surat panjang-panjang. Berarti dia nyambung dengan kemauan jamaah. Ngerti barngisa anak pengajian yang umay Rianto berfatihah Yasin. Kan bajingan. Maka mohon maaf, masing-masing pihak ini harus tahu diri. Yang tua tahu diri, yang muda juga tahu diri. Maka orang Jawa ngomong apa Bapak Ibu? Wong urip kuwi kudu bisa rumangsa, aja rumangsa. Harus bisa rumangsa, dengan rumangsa bisa. Berarti apa? Tahu diri. Maka Gus Miftah pernah punya quote tentang tahu diri dan tahu tempe. Nah, ini wood, master of wood. Kamu tahu nggak bedanya tahu sama bokong? Oh beda, tahu dibalik tetap tahu, bokong dibalik jadi jembrek jadi tempe matanya. Apa bedanya tahu diri dan tahu tempe? Bapak Ibu, tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Sementara tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Banyak orang suka makan tahu tempe tapi lupa tahu diri. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu diri. Yang tua tahu diri dengan memberikan kesempatan yang muda-muda. Yang muda jangan suka ngoyak-ngoyak yang tua. Makanya kenapa kalau kamu menikah yang seumuran saja, jangan yang tua. Kalau kamu umpamanya menikah dengan janda umur 50 tahun, kira-kira yang mati siapa? Ya kamu duluan. Kalau kamu nikah dengan janda 50 tahun usianya, kamu bisa mati duluan. Kenapa? Karena bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Anaknya siapa aja? Ini juga mentera ini ya? Anaknya siapa? Hah? Hakul siapa? Hakul mobil? Hakul Nafi? Panggilannya apa? Iten. Hakul panggilan Iten. Ini orangnya jangan sembung makan nasi hijau, gak nyambung, cok. Tante Hakul udah nikah belum? Udah, emang ada yang mau sama kamu? Udah nikah Hakul? Oh belum, umurnya Bira 18, orang ini tua temen 18, tak pikir 29. Tapi santai Kul. Kalau berangkat dari ceritanya anaknya Nabi Adam, Allah itu maha adil. Adilnya di mana? Anaknya Nabi Adam itu kan kawin silang. Jadi kalau yang cowok cakep, istrinya jelek. Kalau yang cowok jelek, istrinya cakep.
kan Hakul wajahnya jelek. Insya Allah besok istrinya remuk. Nanti Hakul begitu cintanya ditolak, dia akan bilang, ya kalau komplain kalau rating, kok resanya nyanding mereka kalah glowing. Ya. Hakul ya. Kita doakan Hakul istrinya cantik. Janda anak 15. Ngopi dulu. Hakul tak kasih minum Hakul. Ini caraku untuk kamu Kul. Apa Kul? Saya kemarin pengajian di Padang Sitempuan, Sumatera Utara. Ada jamaah tak kasih minum, pulang orangnya stroke. Ayo. Orang-orang Kul. Gak jadi. Aku mau kopi. Ya jangan, masa hitam minum hitam. Tapi Hakul harus belajar dari filosofinya kopi. Kenapa? Kopi pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Sangit. Hakul tahu kenapa kopinya pahit. Karena sambil minum kopi lihat raimu. Pahit ya. Coba lihat. Ini mesti pacare Hakul bisa bilang, Semarang kali ini budak, cinta sayang rai ini budak. Semoga Hakul panjang umur. Orang sedunia mati, Hakul hidup sendiri. Nah, kewajiban orang tua apa? Melahirkan generasi yang istimewa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan hendaklah merasa khawatir seorang kiai kalau sonnya ngangung-ngangung. Itulah bedanya sound system sama cewek. Kalau sound system diragati oke, kita wujud deh. Wadon diragatin teh oke, diuntal kancane. Ya. Kalau wadon dimodali kalau Hakul diuntal piye? Nah, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah seseorang merasa khawatir, takut, khasyah, khauf ketika meninggalkan generasi yang lemah. Maka Rianto, Bimo Rianto, kok ini tau malah minggat nih Rianto sama anaknya yang surat sini. Rianto, ini dulu teman saya namanya Rianto, tapi dia nggak bisa ngomong R, jadi Rianto. Ini anak yang surat di. Nah ini dika'i apa ya? Oh ini dipulas. Di sini. Apa? Di sini. Kumisnya. Zahirul Ubaid bin Rianto. Aman Gul. Sekarang saya ngomong si Rianto dulu. Insya Allah di akhir pengajian Hakul tetap kita bantai. Loh, ini namanya viral. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, biasanya itu lagu untuk orang mati.
Dan hendaklah seseorang merasa khawatir, khauf, khasyah, cemas ketika meninggalkan generasi yang lemah. Makanya mohon maaf, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini usianya 77 tahun, harus menjadi bangsa yang hebat. Saya bersyukur Bapak Ibu, ini faktanya. Sekarang banyak negara di dunia bangkrut nih. Malaysia itu dulu lebih kaya dibandingkan Indonesia, Bu. Makanya banyak TKI yang kerja di Malaysia, tenaga kerja Indonesia. Sekarang ada tahu Pak, Malaysia mau bangkrut karena sukanya maling, reok dimaling, keris dimaling, batik dimaling, bangkrut. Sri Lanka bangkrut. Turki yang dulu katanya punya presiden hebat namanya siapa? Erdogan, sekarang bangkrut. Coba Anda lihat bangsa Indonesia, mau dikatakan bangkrut kayak apa coba? Sekelas Rianto bisa ngundang Gus Miftah. Karena Rianto bilang sama asisten saya, besok bayarnya pakai BPJS. Sama nih, kan ada sama nih. Jujur Pak, di mana Rianto di? Ya nanti kalau di amplopi diterima, kalau nggak di amplopi Rianto di WA. Iya kiriman karpe. Ini bangsa yang hebat Pak. Coba indikasinya apa? Penanganan COVID. Bandingkan Indonesia dengan Cina sekalipun, lebih hebat Indonesia. Begitu datang COVID, kasih masyarakatnya BLT, bantuan langsung telas. Lucunya orang Indramayu, begitu ada BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Besoknya muncul lagi BLT kedua, BLT untuk UMKM, pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul besok yang ketika akan ada BLT untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Hercules ngaku gila? Vaksin Indonesia paling hebat. Artinya apa? Bangsa ini bangsa yang besar, butuh banyak orang besar. Dan kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang besar, termasuk Zahirul Ubaid, besar kubisnya. Sehingga dari siapa? Zahirul cita-citanya pengen jadi apa? Apa? Pinjam mic-nya dong, Mas. Pinjam mic-nya. Saya mau tanya sama Zahirul Ubaid. Zahir pengen jadi apa? Panggilanmu Zahir, Ubaid apa Irul apa Hakul? Apa panggilannya? Pakai mic saya. Ubaid cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi Hakul, ngapain? Pengen jadi apa nanti? Oh, pemain bola. Siapa pemain idolamu? Siapa? Lucinta Luna. Siapa pemain idolanya? Ronaldo? Messi? Siapa? Apa pemain nasional? Arkan? Atau siapa? Atau Rianto? Malu ya? Kamu udah ngaji belum? Sudah. Iqra jilid berapa? Oh belum? Oh Iqra jilid 2. Rianto jilid pira? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semuanya punya kesempatan yang sama. Mas, Mbak, adik-adik, jangan hanya gara-gara kekurangan yang kita miliki kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Ini loh, Hakul, pede,
Ayo, tidak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa memiliki kelebihan apapun. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Paham. Falikuli syai'in maziyah, semuanya punya kelebihan. Gus Miftah mungkin tidak menjadi santri yang alim, tapi punya kelebihan. Rianto, pekerjaannya apa, Rika? Buru apa? Buru tempe ini siapa? Tapi gak apa-apa, Rianto. Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Kita ngomong kayak santai aja. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Tuh, ada yang punya kelebihan anak-anak hadroh sholawatan. Makanya kau pede besok. Kalau ditanya sama calon mertua, pekerjaanmu apa? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh. Keren. Kelebihan. Banser punya kelebihan kesetiaan kepada Kiai dan NKRI. Makanya saya besok masuk surga dikawal sama Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei sama Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Sebenarnya punya kelebihan, nggak mungkin nggak ada kelebihan orang. Itu masih tukang syuting, punya kelebihan, matanya merem siji. Coba kalau lagi motonya dengan, kenapa kok merem satu? Karena kalau dua-duanya merem nggak bisa lihat. Itu punya kelebihan, perutnya besar. Ya Allah, tukang syutingnya perutnya. Masih gede-gede matangnya. Ada penelitian, laki-laki yang perutnya besar biasanya perutnya cilik. Rianto katanya cilik, berarti manuke. Kemarin kamu sunatnya di mana? Oh belum, saya sarankan sunatnya di Jepara. Bentuknya ukir-ukiran. Nah, falikuli syai'in maziyah, semua orang punya potensi yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang istimewa. Maka ibu, mohon maaf, nggak ada anakmu yang terlahir tanpa punya keistimewaan apapun. Maka saya bilang nggak ada anak bodoh, itu nggak ada. Pasti punya kelebihan. Anak saya dulu nggak bisa matematika sama sekali. Itu persis kayak saya. Pelajaran matematika belas nggak nyambung. Tapi faktanya, saya nggak bisa matematika, tapi pintar hitung duit. Nurun mas, anak saya juga nggak bisa matematika sama sekali. Kelas 3 naik kelas 4, ujian matematika soal 10, salah semua. Nggak ada satupun yang benar. Gurunya mau marah nggak berani, lah anaknya kiai. Akhirnya gurunya saya telepon, Pak Guru, saya pengen tahu kenapa anak saya soal matematika salah semua. Tolong datang ke pondok. Gurunya datang ke pondok. Kamu kaget? Dia kaget. Zairul apa pakai? Kali-kali. Begitu sampai pondok saya tanya, Pak Guru, kenapa? Coba silakan tanya kepada anak saya, salahnya di mana? Anak saya waktu itu umur 7 tahun, umur 9 tahun. Mas, anak saya namanya Mufti Athaillah Shahibul Adiyah Maulana Habibur Rahman. Loh, ada yang salah? Anak-anak yang dewek, semua ya aku dewek. Kok saya salah sang Amerika? Nomor 2, kalau nomor 2 yang cewek itu namanya Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Kenapa saya kasih Mekah? Karena dulu dapetnya di Mekah.
matangnya pas di Mekah, lahirnya pas saya haji, maka saya kasih nama Mekah. Mekah. Nah, ditanya sama gurunya, Mas Ati, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa soal 10 semuanya salah, nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul, lanjutkan. Istri saya mulai begini, wah gimana? Karena aku malu, mungkin anak ini nggak bisa matematika, tapi yakin Allah akan kasih kelebihan yang lain. Jadi jangan anggap kemudian kekurangan itu akhir dari segalanya, dong. Santai saja. Dulu saya tamat kuliah, mau selesai kuliah, saya mau diangkat jadi pegawai negeri, Pak. Ijazah saya diminta untuk jadi pegawai negeri, saya tolak. Gus Miftah mau nggak jadi pegawai negeri tanpa tes, minta ijazahnya. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak bisa bangun pagi. Habis subuh saya tidur. Nah, pegawai negeri harus berangkat pagi. Kan saya bangsawan, bongsor sing tangiawan. Kalau Rianto beda. Subuhan, subuh awan-awan. Subuh jam itu. Usul ini tambah usul di fardhu subahi kawanan indah kita. Jangan sampai hanya gara-gara kekurangan yang dimiliki oleh anak kita menjadikan orang tua menjadi tidak percaya diri. Gak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa tidak memiliki kelebihan apapun. Lu santai, apalagi hanya persoalan rezeki umpamanya. Wallah, saya dulu nikah Mas Hakul, umur saya 24 tahun. Saya dulu pengen menikah umur 25 tahun, tapi terpaksa umur 24 tahun saya harus menikah. Ngomong mateng bisa tak ajar. Bosok mateng bisa ya. Gimana aku cowok apaan? Saya itu menikah kepepet gara-gara saya pengen menikah umur 25 tahun. Tapi 24 saya harus menikah. Kenapa? Karena saat itu saya sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Makanya Anda jangan kaget kalau hari ini banyak artis menikah yang diminta memberikan nasihat pernikahan saya. Terakhir kemarin Mbak Via Valen minta saya nikahi, saya nasihati kalau saya nikahi. Tambah mataan itu. Karena aku cowok setia, karena nggak mungkin nikah lagi, kecuali kepepet. Karena saya dengar-dengar di Indramayu banyak jahiran. Ada janda di sini? Wah, ya. Bukan ada. Aduh, Abdul nggak mau pulang. Loh, Pul, kalau kamu nikah dengan janda enak, gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Saya itu umur 24 menikah, Bu, gara-gara saya sering ngasih nasihat pernikahan. Saya itu dibina sama kiai-kiai. Miftah, kamu tuh belum pernah menikah, kok memberikan nasihat pernikahan. Gimana sih? Saya aja biar apa-apa. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa? Mutin, lebih. Saya bilang kira masalah. Belum nikah nasihati orang menikah. Kenapa? Begitu lebih, turun mati, terus udah lagi orang mati. Apa lebih kudu modal di sini? Budi dia lebih, budi wongnya. Enten wongnya lebih. Nah, biasanya lainnya kayak bandusa. Ketika kemudian saya menikah, wallah Bu, saya gak punya apa-apa sama sekali. Bahkan jenengan pengen tahu, tahun 2010 itu saya motor saya gak punya. Motor gak punya. Mau ngaji, pinjam motor mertua saya. Karena seperti yang sering saya ceritakan di YouTube, saya waktu itu posisinya adalah Molimo, mantep mangan melu mertua. M10, mantep mangan melu mertua mering-mering, menantu meneng mawon. M15, mantep mangan melu mertua mering-mering, menantu meneng mawon, mertua mati, menantu melu maris. Kata mertua saya M1, apa Pak? Matamu. Sebenarnya orang tua dulu saya dulu kayak banget. Mbah saya tuh kaya 7 turunan, tapi saya keturunan nomor 8. Falikuli saya maksiat. Nah, tugas orang tua dan tugas kita adalah
menemukan di mana kelebihan kita. Saya itu punya jamaah, mohon maaf, gak bisa melihat, matanya gak bisa melihat, tapi hidupnya bahagia minta ampun. Tak guyoni sering datang ke pondok, tak kasih uang 100.000. Uangnya untuk beli apa mas? Untuk beli paket pulsa. Untuk apa? Lihat YouTube. Lah matanya lalu kan bilang itu primen. Maksudnya mendengarkan YouTube. Malah sering guyon sama saya. Oh, Gus Miftah kalah sama saya. Dan dia punya istri. Coba, orang nggak bisa melihat punya istri. Makanya saya selalu bilang, jatuh cinta itu dari hati bukan dari mata. Kalau hati itu cinta, mata itu nafsu. Makanya orang buta walaupun tidak pernah melihat pasangannya, dia bisa jatuh cinta, menikah, matang, dan gak pernah salah. Lu dia malah ngomong sama saya, oh Gus Miftah kalah sama saya. Gus Miftah kalau perhatian menit 30 menit, iya 2 jam 10 menit. Hah? Kok bisa iya? 2 jam gulit darahnya 10 menit main. Saya nangis Pak kalau ketemu teman-teman saya ini yang buta ini. Mereka nggak bisa melihat, tapi Allah itu adil, dikasih kelebihan. Lah potensi inilah yang kemudian perlu ditemukan. Banser punya potensi apa? Pasti punya, nggak mungkin kan? Cuman persoalannya adalah bukan masalah bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Maka dikatakan idza sadaqal azmu wa duhasani, ketika niatnya baik pasti ada jalan. Maka di lagu apa judulnya? Banyak jalan menuju Indramayu. Karena yakin Allah melahirkan kita dengan kelebihan masing-masing. Rianto bisa jualan tempe, bisa buat tempe. Saya nggak bisa. Saya hanya menjadi penikmat tempe. Rianto jualan tempe. Kamu Pak nih pasti punya kelebihan. Nggak mungkin nggak. Maka anak-anakku sekalian, tidak ada satu orang pun yang di dunia ini dilahirkan oleh Allah tanpa dibekali kemampuan dan skill. Saya waktu itu membayangkan Pak, kalau saya jadi pegawai negeri, mungkin hidup saya tidak seindah hari ini. Walaupun pegawai negeri itu bukan pekerjaan yang hina, tapi saat itu saya memutuskan, saya nggak mau. Istri saya waktu itu mau kerja di bank, saya nggak mau. Saya bilang, ketika saya menikah dengan dia, kamu nggak boleh bekerja. Walaupun mohon maaf, ibu-ibu silakan bekerja, tapi saya punya konsep, istri saya nggak boleh bekerja. Kenapa? Saya mikir, istri itu dinafkahi setiap bulan, kadang-kadang masih berani sama suami, apalagi kalau punya penghasilan sendiri. Betul. Iya Pak, perempuan itu dinafkahi tiap hari itu masih ngeyel. Apalagi perempuan di Indramayu, itu penyakitnya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Orangnya datang, jilbabnya putih, yang jilbabnya ungu insya Allah lebih parah. Tapi saya ditanya, boleh nggak perempuan bekerja? Silahkan. Tapi kalau istri saya nggak boleh. Boleh nggak Gus perempuan bekerja? Boleh nggak istri bekerja? Silahkan. Kenapa? Karena suamimu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Yang jelas Marianto harus paham, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Kalau kerja, ingat jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya nggak ada istilah cewek matre, ada cowok kere lagi. Hidup cewek. Makanya saya nggak suka sama cowok. Aku nggak suka sama cowok. Tapi juga ingat, banyak persoalan di dunia ini berangkat dari seorang cewek. Ayo. Di Jawa Tengah Semarang ada tentara namanya Kopda Muslimin, nyuruh orang untuk membunuh istrinya. Gara-gara apa? Kopda Muslimin jatuh cinta sama Urel, perempuan rela diusel-usel. Nabi Adam diusir dari surga. Gara-gara siapa? Hawa. Anak polisi nih Pak Polisi, gara-gara waduh, hati-hati anak polisi nih Pak Polisi, rumah polisi, tangkap polisi, diperiksa sama polisi, sehingga dasi polisi. Persoalannya apa? Perempuan. Maka hati-hati dengan perempuan. Perempuan itu sumber nikmat tapi juga sumber masalah.
Maka bagaimana kamu menjadikan perempuan itu menjadi soleha? Nah, maka suami yang baik tidak hanya merubah statusnya menjadi sah, tapi harus berusaha merubahnya menjadi wanita soleha. Siapa yang bisa? Gus Miftah. Ini masa hakulah. Nah, bagaimana kita mendidik supaya anak kita menjadi orang top? Allahumma Zahirul Ubaid besok jadi orang besar. Amin. Rumusnya dihapus ya. Bu, yang pertama, ingat salah satu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, dakwatul madlum, doanya orang terzalimi. Makanya hakul malam ini saya zalimi supaya apa? Doanya mandi. Tidak perlu kita ajar bareng-bareng ya. Tapi saya yakin hakul ini orang baik. Maka saya berwasiat tolong jangan dikubur sebelum mati. Yang kedua, dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Saya minta Bapak Ibu, Anda yang punya anak, rajinlah berpuasa. Kalau Anda berpuasa, Anda berdoa, doanya cepat diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya itu bersyukur, Bu. Saya itu sesibuk apapun masih sempat untuk berpuasa, kecuali dalam keadaan sakit, Pak. Karena saya senang. Saya meyakini orang berpuasa itu mulutnya bau tapi disukai oleh Allah. Kalau saya mulutnya bau, saya punya prinsip diam. Karena diam itu adalah emas. Makanya Rianto kalau istrinya minta emas gampang, diam. Enggak waktu saya. Ini segala kosong. Ada yang bisa kosong. Wong kosong ini, jangankan manusia, hewan loh mau puasa sakti. Contohnya apa? Ular. Ular itu makan sekali, puasanya 1 bulan. Makanya Allah ngasih senjata kepada ular. Wujudnya apa? Bisa. Bisa bahasa Indramayunya apa? Apa? Wisa. Kalau bahasa Jawanya kupas. Coba. Kambing tidak pernah berpuasa, tiap hari makan. Makanya kambing mulutnya tidak sakti. Makanya kalau Bapak Ibu Argilis, kira-kira kalau digigit kambing sama digigit ular lebih bahaya mana? Kenapa? Karena ular rajin berpuasa. Nomor 3, doa siapa yang paling mustajab? Doa seorang ibu kepada anaknya. Makanya mohon maaf, ibunya si Zahirul Ubaid, bojone kita arane siapa? Muka Roma wong sing endi? Kar. Wong sing endi? Endi? Begini muka Roma. Sing lanang itu masih betul kayu ya. Sing lanang anugerah sang wadon musibah. Adil kilo gol, sing lanang elek sing beda ayu. Jadi kalau bojomu terus elek. Bu Mukarromah, kamu ngerti anakmu, kamu tinakati, kamu sedekahi. Di hari dia lahir, kamu sedekahi, kamu padai, kamu puasa. Tidur, sing dilus-lus aja mau ngerian tok. Anake masuk kamarnya si Zahirul Ubaid, kamu peluk dia dalam keadaan berwudu. Kamu sholawati, kamu fatihai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad, aku memohon kepadamu ya Allah, jadikan anakku dzurriatan thayyibah, jadikan anakku soleh, jadikan anakku dengan nasib yang baik, takdirkan anakku menjadi orang hebat. Al-Fatihah. Jadi orang top. Jadikan anakku seperti Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola. Jangan jadi wasit sepak bola ya Allah, karena saya nggak suka dengan wasit sepak bola. Kenapa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Wasit sepak bola. Tapi yang paling menjijikkan wasit tinju. Ada orang pukul-pukulan, dibiarkan. Ada orang bulan dipisahkan, goblok. Anak itu Fatihah. Saya ini hasil Fatihah ibu saya.
Riyanto yang ngono, bojomu karma cerewet gampang turu cetok cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina. Engko bojomu mu karma sama rewel al-Fatihah. Kok di Fatihah mu karma tetap cerewet tambahi toh Yasin dan tahlilnya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Proses-proses untuk menjadikan anak ini harus orang tua pahami supaya anak kita menjadi hebat. Kewajibanmu tidak hanya melahirkan mukarramah, tapi mendidik. Maka kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula? Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tumbuh kembangnya anakmu itu lebih kepada faktor seorang ibu. Kenapa? Karena anak ketika usia 2 tahun full yang ngurusi ibu dari menyusui. Makanya kemudian langkahnya apa? Kita contoh ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang top. Ternyata ketika ibunya ditanya kenapa Imam Syafi'i menjadi orang top, rahasianya ibu 2. Tolong para gadis yang hamil, ibu-ibu yang mau punya anak, ini contoh amalan ibunya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i menjadi orang cerdas? Yang pertama, Imam Syafi'i selalu mengambil air wudhu sebelum menyusui anaknya. Bu, kalau menyusui anaknya wudhu gak bu? Nyambel terasi, anaknya nangis, langsung disawat. Itu kalau anak bisa ngomong sih, bu susumu mampu terasi. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Nah, kalau 1 su. Dan yang jelas laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya saya paling tidak suka kalau pengajian dikasih kopi susu. Karena kopi paling membingungkan sedunia adalah kopi susu. Kopi ngajak melek, susu ngajak turu. Namanya aku paham. Kamu jangan-jangan mainnya susu. Yang kedua, apa rahasianya ibunya Imam Syafi'i untuk mendidik anaknya? Anaknya si Syafi'i, ibunya si Syafi'i menyusui Imam Syafi'i 2 tahun. Seperti perintah Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha. Nyusui anak itu 2 tahun. Tolong calon suami ya, istrimu besok diingatkan sebelum 2 tahun. Atau jangan-jangan istrimu tidak menyusui 2 tahun gara-gara kamu keburu gantian sama bapakmu. 2 tahun. 2 tahun bro. Sekarang 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Anaknya dikasih susu sapi. Maka begitu gede kayak hakul dengar adzan, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Mergo anaknya sapi. Maka hakul haram nikah dengan sapi. Kenapa? Saudara sesusuan. Dulu Ubaid berapa bulan mbak? 2 tahun. Boleh ditambahin apa? Yang orang masak nasi dulu namanya apa? Tajin. Saya dulu tajin gak ada susu. Karena ibu saya gak kuat beli susu. Sama. Anak saya dulu umur 2 tahun banter-banterin nyusu. Saya gak kuat membelikan susu untuk anak saya. Makanya cuma nasi. Makanya setiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Tak kasih tahu ya, bagaimanapun nih, ASI itu lebih baik daripada susu sapi. Bu, tak ada nih. Ini wong tua nyampe temen ya, pengajian lu bukan media itu kakek diselanjor, orang saya cuma melekat. Pegel Pak Ustaz. Oh pegel, udah 1 lagu untuk ibu. Gua belimbing di atas getek, raine glowing tungkae meletak. Pegel Pak Ustaz. Oh pegel. Ya nanti pulang kakinya ditaruh ya. Itu beneran pengajian. Apapun itu, susu ASI
wallah lebih bagus dibandingkan susu sapi. Makanya kenapa susu anaknya sapi sudah tidak mau minum susunya sapi. Malah diminum anaknya mukaromah. Aku sering guyon boleh. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Oh, itu ASI. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Pengajian, tandur, pasar, bisa praktis. Ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan nggak ada ASI penyok, nggak ada. Yang ketiga, demokratis. Maksudnya apa? Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Dan yang jelas ASI dilindungi badan hukum. Pihak badan hukum. Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susunya sapi gampang disentuh oleh orang? Karena sapi nggak ada yang pakai badan hukum, kan nggak ada sapi bihana. Maka apa? Tanggung jawab seorang ibu, hitam putihnya seorang anak. Ayo coba dijawab, ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Arep ngombe kok rono sedotane. Sedotane langka je. Sedotane hari. Anak. Cangkeme sisi sedotane papat. Gelis, Pak. Apa? Berbeda itu indah, contohnya sedotan. Kuning, abang, hijau, pink. Tapi yang menjijikan itu pengajian sudah tua, jilbabnya pink. Yang belakang tengah itu ya Allah. Biar kelihatan Pak Jangan-jangan Ustaz. sepaknya pink kayak. Pak bener kayak lubeng kayak dia. Kayak telepon dia. Ya Allah. Kami mau bahasa dasus leng-leng saya itu kayak orang yang bindas bisa. Kayak mau copot di kepala saya. Atau kepalanya copot dulu yuk. Jajal, cangkemnya jajal gitu. Kenapa bindas jajal? Coba ibu jawab. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu dalilnya ibu apa dalilnya anak? Canom kayak canom. Ada orang di sana? Boleh saya berdiri bu? Boleh. Ibu-ibu lebih suka saya dulu apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Tadi saya duduk, dilihat wajah saya, begitu saya berdiri dilihat sarung saya. Bu, yang saya pakai namanya apa ini bu? Kulot matane, kulot. Apa bu? Saya. Reda matane. Malah bu, bosok cangkemnya kalpet nih. Pas itu macet aku karpet. Karena aku malu. Yang ini sholat sama kalongan, karpetnya cuil. Ternyata bekas sujudnya hapun. Kecokot. Kan jangan merongos ya. Ya apa-apa Bu, kalau kamu merongos, kamu belum kuliah sudah punya gelar S2, MSc. Merongos tak cocok. Tapi gak usah pakai kawat gigi Bul. Saya paling benci kalau ada orang pakai kawat gigi. Aku takut. Coba kalau cewek pakai kawat gigi, bujuri inyong, nunggu kawat gigi, tak cipok, nyangkut ya. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Saya mau tanya sama ibu dulu. Bu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Dalilnya anak. Aku tanya ibu-ibu dulu, anak-anak diam dulu nih.
Bu, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Anak. Oke, saya kunci jawabannya anak. Sekarang anak-anak. Nih. Tampang gue. Enggak, orang tampang. Bangsa goreng ini disuruh. Anak-anakku, surga itu terletak di bawah kakinya ibu. Kayaknya sama mereka anak-anak Samsudin ya. Sekarang anak-anak baik, dukun, alat itu kuning sopi. Terima. Bayarnya selalu juta. Orang setruk sopi. Begitu dibongkar triknya marah-marah. Gara-gara apa? Katanya sepi, gak ada yang datang. Dukun kok lucu. Katanya selama ini kamu jual pelaris, kok gak bisa melariskan dirinya sendiri? Kan goblok. Jual angka, Mbak Dukun saya minta nomor berapa? Kalau memang Dukun tahu nomor, Mbak ya dibeli sendiri. Katanya Dukun punya pengasihan. Dia ini bujuni merongos. Kenapa gak dipakai sendiri? Sanggup Dukun. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu bisa dilihat dari dua sudut kacamata. Sudut pandang pertama, kalau yang jawab seorang ibu, Bu, surga terletak di bawah kaki ibu itu dalilnya siapa? Ibu harus jawab, itu adalah dalilnya ibu. Kalau yang ditanya anak, nah, itu dalilnya siapa? Itu dalilnya anak. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau yang ditanya ibu dijawab ini dalilnya ibu. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini faktanya Pak, mohon maaf, banyak kelakuan ibu tidak bisa mensurgakan anaknya. Contoh, anak 5 bulan dikasih susu kaleng, ibunya kemana? Senam. Sok seksi. Terus tumpahnya meledak-meledak. Anak ditinggal, malah senam, gowes arisan. Wongnya ya tekap, dia bilang gue, karena muka romah. Ini gak bertanggung jawab. Apa-apa dipasrahkan kepada pembantu. Anak mandi, pembantu. Ganti baju, pembantu. Urusan istri, bakti kepada suami, pembantu. Gawe kopi, pembantu. Ibu tak kasih tahu. Wong wadon sing apik yek, sing lanang kurung jaluk, sing itu wis nawani. Rianto belum minta, muka Roma sudah nawari. Rianto belum minta kopi ini. Rianto belum minta teh ini. Orang jaluk sarapan, sarapi. Rianto orang jaluk susu. Caplok nampak. Jangan semuanya serba pembantu muka Roma. Ibu-ibu, handle termasuk anak, pendidikan anak, belajar membantu makan, membantu minum, membantu mandi, membantu ngeloni bojone. Makanya sekarang banyak dari pindah, dari awalnya pindah dari lain body pindah ke hati. Ini gak bertanggung jawab. Ibu-ibu yang kemudian tidak bisa mensurgakan anaknya. Padahal pendidikan terbaik adalah uswah, suri, tauladan. Kasih contoh. Saya itu Bu ya, saya bisa tahlilan, bisa sholawatan, berjanjinan, manakipan, istighosahan. Bukan karena saya belajar ya, enggak. Tapi karena saya biasa ikut bapak saya. Bapak berangkat istighosah, saya ikut. Akhirnya saya hafal dengan apa yang dibaca bapak saya. Teladan Pak. Bapak tahlilan, saya ikut. Akhirnya saya hafal dengan tahlil karena saya biasa bapak saya. Bapak ngimami sholat, saya ikut ke masjid walaupun saya nggak sholat. Mana kecil? Begitu bapak sholat, saya naku beduk. Akhirnya bapak saya jengkel. Duduk beduknya disembunyikan.
Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, ini pukul beduknya. Tapi kan orang tua egois, Mas. Anak nggak usah ikut ke masjid, nanti ribut, nanti rame, betul nggak Pak? Kadang-kadang orang tua itu kurang ajar ya. Anak nggak boleh ke masjid, alasannya apa? Nanti ribut ganggu khusyuknya orang tua, nanti rame ganggu khusyuknya orang tua. Orang tua tak kasih tahu. Kalau orang tua berpikir ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga pikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh, kalau anak rame kan lumrah, namanya anak enak. Kan anak gak punya dosa. Rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan kepada 3 macam golongan. 1, anak kecil sampai dewasa, sampai balik. 2, orang tidur sampai bangun. 3, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau ada orang hafiz tidak mau sholat gampang, jadilah anak kecil terus, atau tidur terus, atau orang gila terus. Makanya wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, sing edan jenenge hakul. Diumbar ke masjid, berapa apa? Sujud. Ibu sujud, anaknya nongkrong ning boyo, ora apa-apa, didongake kayak kiye. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi ahli sujud. Keren. Lah si Ubed nongkrong boyo si muka Roma, disikut minggat kayak Bapak Irianto. Anak-anak kecil Pak, suruh ke masjid. Caci dulu, dia kalau mereka seneng kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo ke masjid. Seneng le. Supaya apa? Gedene nyekel mic. Sopo ngerti ciri area seneng nyekel mic, gedene dadi kaya Gus Miftah. Amin. Ayo kayak tukang syuting. Kuwi mesti ciri area senengane nginjen. Gedene tukang syuting. Anak kata inyong, senang tulis dari sekretaris. Anak berani kata inyong, cili karena senang jalur duit, gede nih dari polisi. Iya maksudnya iya. Aduh dari inyong dia polisi brimob, terus tulis loro, satu ini satunya brimob. Ini masa-masa fitnah untuk bangsa Indonesia yang nggak tahu persoalan, kalau saya ikut komentar umpamanya soal polisi, kamu nggak tahu ya sudah. Saya itu kadang-kadang kasihan polisi ya, kayak huak pakai sandal jepit akan ditilang sama polisi. Wah itu huak. Himbauan ibu-ibu, bapak-bapak kalau naik motor jangan pakai sandal jepit, karena kalau terjadi kecelakaan bisa lebih parah. Lagian polisi takut kalau yang naik motor pakai sandal jepit ibu-ibu nanti ditilang sandalnya dicipok minampo tanggung polisi. Kan ibu-ibu medeni Mas, rating gini beloknya kanan, coba muka Roma. Selamat di sini. Kerja. Aku sebagai apa? Oh bahasa. Rami yakinkan. Ayo. Minta selamat apa Bu? Jawa Tingkir. Semarang kali ini budak sing disayang matane. Tuku bawaan kleru mri jawes kebajut sayangmu dianggap ancur. Kalau si aku ya beda. Nyekel kopling kleru rating raiso nyanding mergo kalah glowing. Tadi budak. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagu apa yang enak? Apa? Apa ngomong apa sih aku? Kati gaul. Oh iya. Bosok temen.
Saya mau kira bisa apa Rianto? Haji gaul, haji gaul. Apa? Haji gaul. Haji gaul? Bagaimana tuh haji gaul? Saya baru pulang haji pas sebulan. Saya doakan warga masyarakat Hagelis mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramu segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Mari kita nyanyikan Haji Go. Lagu itu berimen. Lagu itu berimen loh. Gak Haji Go. Oh mama. Apa ya? Apa? Pikir dingin. Itu mesti HP-nya cross. Kelihatan flashnya redup. Flashnya redup. Ketawang jelek. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, merah putih. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. Karyakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih banjur baling brebes milih bali nang kuburan mangku tangan ketangisan. Salih lebih dari doa niku nyuwun sewu kita motivasi anak kita untuk menjadi apapun selama itu baik cita-citanya insya Allah selama itu baik didukung. Anaknya pengen jadi banser ento, pengen jadi polisi ento, pengen jadi tentara ento, pengen jadi kiai monggo, pengen jadi apapun sesuai dengan kemampuan anaknya. Pengen jadi polisi
polisi, daftarke mlebu Akpol. Sopo ngerti di Akpol, Akademi Polisi, udah di jenderal. Keren deh. Kan sekarang polisi jelek Gus, loh, oknum. Semuanya ada yang baik, ada yang jelek. Kiai lo berdoai, orang semua merdukun. Semuanya ada yang baik, ada yang buruk. Jangan dilihat lembaganya, tapi oknumnya. Sing nakal itu oknum. Lo nyatanya kurang itu ngaji wilayah lah di kawal polisi lo kurang umat kok. Jajal tadi kalau saya dari lokasi pertama ke sini, kalau nggak pakai patwal pasti lama. Nah, berarti nopo polisi juga bisa berdakwah melalui kepolisiannya. Banser dakwah, apalagi banser. Saya bilang sama mbak-mbak kalau menikah dengan banser. Ini orang paling ikhlas sedunia. Tetapi pengajian dari sore sampai malam, Rianto lupa rokoknya. Makanya mbak-mbak kalau menikahlah dengan bahasa. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Tapi rata-rata banser seperti pohon pisang. Apa punya jantung tapi gak punya hati. Jadi dia Allah HP-nya kayak teman. Pokoknya I love you full banser. Ingat Bapak Ibu, hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan dunia dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Percaya dengan keakbaran Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Atas kun fayakunnya Allah, insyaallah zahirul ubaid sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Amin Allahumma amin. Jam setengah kali. Saya capek banget. Daripada saya pingsan di panggung, saya harus istirahat karena dari jam 4 Pak saya sudah terbang dari Medan. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kebaikan untuk bangsa Indonesia, kebaikan untuk kemerdekaan Indonesia, kebaikan untuk semua lembaga negara, untuk presiden, untuk DPR, MPR, bupati, polisi, tentara, banser, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Syekhul Hajat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min fitnatil mahya wal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Rianto, pemuka rumah matur nuwun, warga Gelis matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mampir dulu nggak? Mengharap ya. Kamera awas.